kasih buat Tuhan. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Buat sepekan ini ya Tuhan, Kau tidak pernah memberhentikan nafas kami ya Bapa. Kami boleh berdoa, kami boleh bekerja kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, cinta-Mu sangat dalam kepada kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan di saat kami lupa ya Bapa untuk memperhatikan Kamu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu mencintai kami. Engkau selalu peduli buat kami. Terima kasih ya Bapa. I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord. I love you Lord, forever I love you. So oh I love you Lord, how I love you Lord. I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord. I love you Lord, forever I love you Lord. Call His name Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, 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 forever I love you. Oh, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, forever I love you. Sing Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love. Singing Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you. Forever and ever love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Terima kasih Tuhan buat kesempatan indah pagi hari ini, sore hari ini ya Bapak. Kami boleh bertemu dengan teman-teman kami. Kami boleh bersatu, berkumpul untuk memuji nama-Mu. Kami buka ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Bila ada roh-roh jahat yang mau mengganggu kami, yang tidak senang akan kami memuji Engkau, kami bersatu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap belenggu-belenggu dosa, setiap roh-roh jahat keluar dari setiap pikiran kita, dari setiap hati kita, biar kita boleh fokus kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Setiap kita yang percaya dan mau memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik buat kita. Dan kita mau
memujikan Dia. Haleluya. Kita boleh gerak kiri kanan, ekspresikan dong rasa senang kita sama Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Siapa teman-teman? 1, 2, 3, say, come on. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lambaikan tangan kita buat Tuhan dan bersorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sing this, soraklah, haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan bahasa Inggrisnya ya. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, shout for joy, hallelujah. Sing it, shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Oh, oh. Haleluya. Haleluya. Yeah. Haleluya. Beri tepuk tangan paling meriah Tuhan anak kita. Mari kita sorakan. Haleluya. Kami mau terbang bersamamu Tuhan. Lebih tinggi lagi. Amin. Kita raja walinya Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan, lintah bagi kakiku. Janji-Mu
baru, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan apa dalam-Mu Tuhan. Kita boleh kasih rongga sedikit buat kiri kanan, oke? Kita nanti mau terbang buat Tuhan ya. Firman-Mu Tuhan, kita bagikan hidupku. Janji-Mu, tunjuk teman-temannya. Bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu berikutku. Siapa yang? 1, 2, 3. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang bersamamu Tuhan, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman bersamamu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu luar biasa buat kami. Amin. Lalu silakan dulu. Sebentar kita mau doa buat bangsa. Sebelum kita berdoa tentang bangsa-bangsa, hari ini kita berdoa buat bangsa Rusia dan dibawakan sama Kak Hendrik. Jadi kita lihat video klipnya dulu. Negara yang terluas di dunia ini memiliki banyak cadangan energi, mineral, air, dan juga hutan. Rusia adalah supplier terbesar gas dan minyak untuk Eropa. Populasi penduduk Rusia ada sebanyak 143,7 juta jiwa, termasuk 9 terbesar di dunia dengan Moskow sebagai ibu kotanya. Mayoritas penduduknya penganut Ortodok Rusia. Setelah melepaskan jubah komunismenya, sekarang Rusia diperhitungkan sebagai negara penting di dunia selain Amerika dan China. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk lawatan Tuhan atas bangsa ini. Biarlah semua orang di Rusia menyembah Tuhan dan menyanyikan pujian dan kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Mari saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa, kita menjatuhkan hati kita untuk bangsa Rusia. Sebelum kita berdoa, mari kita ucapkan shalom 3 kali sama-sama. 1, 2, 3. Shalom Rusia, Shalom Rusia, Shalom Rusia. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus. Saat ini kami berkumpul bersatu hati Tuhan, secara khusus kami mau mendoakan bangsa Rusia Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, bangsa ini akan Kau pakai secara luar biasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan terjadi pemulihan di bangsa ini Tuhan, buat mereka yang belum percaya kepada Engkau Tuhan, buat para komunis-komunis yang ada di sana Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, Kau punya hati buat bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, roh pengampunan Itu selalu ada untuk bangsa ini Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa yang belum kenal Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat semua gereja-gereja yang ada di sana, biar mereka semua boleh melakukan fungsinya dengan baik Tuhan Yesus. Buat para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini juga Tuhan Yesus, Engkau berikan Tuhan Yesus hati yang takut akan Engkau Tuhan. Tanamkan roh yang takut akan Engkau di negara ini Tuhan Yesus. Akan terjadi pemimpin
yang takut akan Kau dan boleh memimpin di bangsa ini Tuhan Yesus. Kami berdoa agar terjadi roh perdamaian di bangsa Rusia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat segala roh-roh yang masih roh perzinahan juga, roh perpecah belahan Tuhan, roh korupsi, nepotisme juga Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan tiga generasi di Rusia ini akan Kau pakai secara luar biasa Tuhan. Dari generasi anak-anak Tuhan, anak muda sampai orang tua akan Kau pakai Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan jadi akan lahir bangsa-bangsa yang akan bentuk badan Kau Tuhan, bangsa yang cinta akan Kau. Kami percaya Tuhan suatu hari Tuhan mereka akan bertekun untuk berseru bahwa Engkau adalah Raja Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya Tuhan bangsa Rusia adalah bangsa-Mu Tuhan Yesus. Kau akan mengampuni bangsa ini Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan bangsa Niniwe Kau boleh ampuni Tuhan. Kami percaya juga Tuhan mujizat itu masih terjadi Tuhan. Kau ampuni juga bangsa-bangsa ini yang masih belum menyembah Kau Tuhan. Buat mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Buat mereka yang sedikit Kau lepaskan juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya sangat Tuhan Yesus bahwa kasih-Mu ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama saya percaya katakan amin. Amin. Kita masih tetap berdiri dan dalam hadirat Tuhan. Kita sebentar mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita dan pikiran kita. Haleluya. Kita mau kami mau mencintai Tuhan lebih dari apa yang ada di dalam kami, lebih dari apa yang kita dapati. Kami mau mencintai-Mu dengan hati yang tulus ya Bapa. Lewat kami mendengarkan firman, lewat kami bertingkah laku yang baik, lewat kami memuji, memberkati, menyembah-Mu ya Bapa. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Saya persilakan hambanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Biarlah pujian ini Tuhan tidak hanya sekedar dalam lidah bibir kami saja Tuhan,
Tapi biarlah semua keluar dari hati kami yang paling dalam, bahwa hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan tempat pengharapan kami. Permasalahan silih berganti dalam kehidupan kami, tekanan silih berganti dalam kehidupan kami. Tapi di saat kami pandang Engkau Yesus, Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Banyak hal yang bisa membuat kami mundur dari Tuhan. Banyak hal yang membuat kami Tuhan bisa kecewa dengan Tuhan. Tapi kami percaya di saat orang benar berdiri di hadapan Tuhan, di saat kami menyatukan hati kami memuji Engkau, di saat kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami tahu Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, kami duduk diam di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami Tuhan. Tuhan, biarlah firman ditabur hari ini Tuhan, biar itu ditabur di hati kami yang paling subur Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba serahkan kebenaran firman-Mu Tuhan, pemerintahan firman-Mu Tuhan dari awal, pertengahan, akhirat Tuhan. Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, tubuh jorok kami Tuhan. Dan juga Tuhan, berikan kami urapan yang baru Tuhan, terutama untuk hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kata demi kata Tuhan, dan biar semua berasal dari Engkau Tuhan, setiap ucapan demi kata Tuhan. Dan biarlah semuanya Tuhan, Kau pimpin dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Kayak di belakang maju deh. Kayak ada Bapak Anto, Kevin boleh maju, Ibu Nia. Ya boleh maju. Supaya kita maju. Shalom. Hal yang paling menyenangkan dalam kehidupan saya khususnya, kalau sudah ketemu dengan hari Sabtu dan Minggu. Kenapa saya bilang menyenangkan? Karena saya bertemu dengan saudara-saudara saya semua di sini. Karena dari Senin sampai dengan Jumat saya bertemu dengan satu orang pria yang luar biasa yang bernama Didi Santoso. Hampir saja tercinta sama dia. Pada saat kolam mentah. Karena saya masih sadar, bukan dia benar-benar yang senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di sini. Pasti Bapak Ibu juga senang banget kalau udah ketemu Sabtu dan Minggu. Setuju? Iya, setuju. Karena di situ udah hilang stres ya. Ketemu lagi dengan bos, ya mukanya aduh, ini orang ngeselin ya kan. Aduh, kayak kepengen banget didoain tuh bos ya kan. Ya ketemu lagi sama dosen. Tapi hari ini kita semua sama ya. Senang banget pada Sabtu sama Minggu. Saya tidak akan mulai langsung khotbah. Saya ada sebuah cerita nih. Saya cerita dulu ya. Tapi tenang aja, cerita ini semoga tidak membuat Bapak Ibu menjadi ngantuk. Langsung bilang, bete banget lihat muka lo, ya kan? Jadi ada sebuah rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Udah pasti tahu lah, kalau rumah sakit jiwa kumpulnya orang-orang sakit jiwa semua, ya kan? Nggak ada yang sakit gigi di situ, sakit jiwa semua, ya kan? Jadi mereka tuh kalau rumah sakit biasa tuh bikin program, betul? Bikin program, apalagi ini rumah sakit jiwa, karena kumpulan orang-orang stres semua. Jadi itu mereka harus sekali diajak refreshing dulu, jalan-jalan dulu, diajak jalan-jalan. Sampai mereka tuh punya satu bus untuk diajak tuh rekreasi gitu. Tiba-tiba supirnya bernama Gus dipanggil. Gus! Waduh. Apa, Dok? Kamu tolong ya, antarkan 16 pasien rekreasi ke pantai. Waduh, ini Agus bilang, musibah nih kayak ini. Ya kan? Ajak jalan-jalan, orang stres semua, ya kan? Diajak ngobrol juga stres juga lama-lama kan? Ya kan, gila juga lama-lama kan? Dari awal nggak gila jadi gila lama-lama. Udah nih, diajak jalan, naik bus 16 orang naik bus. Jalan, tengah jalan, ini aku sudah mulai terasa goyang nih busnya. Dan pikirnya apa? Bus orang gila main bola apa di dalam kan? Di dalam busnya, saya lihat enggak ada. Ya. Pas lihat di kaca spion, aduh, bannya lagi pecah lagi.
ya kan? Dia turun, dia lihat bannya, kenapa sih lo pecah? Dia kesel, dia bilang, bikin bete aja. Biasa kesel kan, udah bete ya kan. Dia bongkar bannya, dia copotin, bot-botnya dia taruh di ban yang lama, dia tendang lagi. Saking kesel ya, tendangan itu, bautnya yang mental semua masuk ke kali. Wah tuh makin masalah kan, makin masalah nih bautnya. Sampai akhirnya dia bilang, bagaimana ya? Udah bengkel jauh kan, bengkel jauh. Dia bingung mau bagaimana nyelesain kan. Wih, tiba-tiba satu orang gila nih turun. Woi mas, kenapa mas? Mukanya kayak stres banget. Orang gila bisa bilang stres juga kan. Hanya orang yang gak waras saja yang mau curhat sama orang gila, ya kan? Dia pikir, wah gila, ngapain gue curhat sama orang stres kayak gini kan? Oh, nggak ada apa-apa mas. Oh, ini orang gila mulai marah. Apaan lo? Gue kalau stres gitu lo, dibilang nggak apa-apa lagi. Wih, dia bukannya karena nggak mau curhat kan? Takut orang gila ngamuk, kan nggak lucu kan dibunuh karena orang gila gara-gara ban pecah kan nggak lucu kan? Mau nggak mau dia curhat, cerita. Iya nih mas, ban saya ini pecah, ban mobil pecah. Tadi saya udah bongkar, terus bautnya saya taruh di ban yang lama. Saya saking kesel, saya tendang tuh, bautnya mental semua. Nah sekarang bingung nih, mau pasang lagi bannya gimana? Udah jauh lagi bengkel. Sampai akhirnya dia bingung. Orang gila bilang gini, mas, lo punya ban kan dari 3 nih, 1, 2, 3 yang masih utuh bautnya. Lo copot bautnya 1, 1, 1, lo pasang di ban yang satunya lagi, kan jadi 3 semua tuh, 3, 3, 3, ya kan? Setelah jalan mungkin agak oleng, tapi sampai ketemu di bengkel terdekat, baru lo beli baut 4, lo pasang lagi 4-4-nya, kan beres kan? Wih, kata supirnya, pinter juga nih orang, bener juga lo mas. Mau makan apa nggak kepikiran nih? Wah, dia pasang tuh, tiba-tiba dia mikir lagi, ini kok orang kenapa bisa masuk rumah sakit jiwa ya? Pinter loh. Akhirnya dia bilang, mas, kenapa ya? Mas bisa masuk di rumah sakit jiwa ya? Kayak kelihatannya pinter banget. Masa orang gila bilang ini, gua masuk di rumah jiwa karena gila, bukan bego kayak lo. Kayak lo. Ini banyak yang terjadi. Orang Kristen nggak gila, tapi nggak enak kok bilang. Kurang bego, bodoh. Sebenarnya Tuhan tuh mau kasih kita tuh kehidupan tuh yang simple. Tuhan tuh mau tuh kita tuh enjoy dalam kehidupan ini. Tapi kadang-kadang kita yang bikin hidup kita tuh makin stres. Nggak gila sih, tapi kita stres sendiri. Loh, kita stres sendiri. Yuk kita mau buka Lukas. Saya paling seneng kalau khotbah di sini karena ada musiknya. Jadi kayak FTV, saya merasa kayak sinetron Indonesia. Kalau musik agak girang dikit kayak film India, saya joget-joget sendiri. Oke, Lukas 12. Kita langsung duluan. Lukas 12 ayat 22 sampai 31. Boleh baca WL kita? Jadi Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 31. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang akan hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh lalat. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu.
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu pakai atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu juga. Oke, silakan duduk. Mungkin Bapak Ibu semua memandang saya dan berkata bilang, Rick, lo tahu apa tentang kekhawatiran? Usia saya sama kamu tuh jauh banget. Lo tahu apa anak kemarin sore juga lo baru muncul aja ya kan? Pengalaman Kristen lo lebih banyak. Gue udah berapa kali ke gereja, sampai gue liat muka pendeta tuh berbagai muka tuh udah kelihatan. No. Kekristenan bukan bicara soal usia kita. Kekristenan bukan bicara seberapa sering kita ke gereja, seberapa sering kita melayani Tuhan. Tapi kekristenan bicara soal kita membangun hubungan sama Tuhan. Dan didasari dengan kepercayaan. Bapak Ibu mau sehebat apapun dalam kehidupan ini, tapi kalau namanya kepercayaan hilang, itu hilang semua. Tuhan mau kita tuh yakin, punya keyakinan sama Dia. Tuhan mau kita tuh memiliki keyakinan tuh enggak 99%, tapi 100% yakin. Tuhan mau kita tuh yakin bahwa apa yang kita doakan itu terjawab. Tuhan ajarkan saya bagaimana untuk meyakini Tuhan, mempercayai Tuhan 100%. Dalam kehidupan saya nih, orang yang paling pandai berakting bagi saya itu bukan artis. Kalau dari pengalaman saya, kenapa saya bilang bukan artis? Bagi saya orang yang paling pandai berakting itu orang yang jago berselingkuh. Wih serem ya, jago selingkuh. Satu perkara yang Tuhan ajarkan ke saya, biasanya kalau misalnya orang udah selingkuh tuh pasti sembunyinya tuh dengan rapi, pastikan. Betul ya Bapak Ibu ya? Nggak ada orang yang mengaku tuh sama pasangannya, gue hari ini gue selingkuh ya. Lo terima nggak? Itu nggak? Hanya orang gila aja yang terima. Oh kamu selingkuh ya? Oh puji Tuhan, ih baik banget ya kamu selingkuhin aku ya. Hanya keluarga yang gendeng banget, gila aja kayak mau kayak gitu. Di saat saya punya mantan saya, kok suatu hal yang saya lihat kok ada mulai beda ya. Depan saya tuh baik banget, manis banget. Saya langsung merasa, Tuhan ini ada apa ya? Tuhan cuma ajarin saya gini, yuk doa. Sampai saya masuk ke ruang doa, saya berdoa sama Tuhan. Saya doanya tuh nggak manis, nggak lembut sama Tuhan. Dalam tanda kutip, saya nantang Tuhan. Saya mau yakinin Tuhan. Saya doa tuh sampai mengerang banget, kayak anak kecil tuh. Kalau minta sesuatu sama bapaknya tuh pasti kan merengek ya. Pasti kalau anak kecil tuh mau minta apa sama orang tua pasti merengek banget. Terus saya sama dengan Tuhan. Saya bilang kayak gini, Tuhan ini ada apa sih sama dia? Tuhan kasih tunjuk dong, dia ini kenapa? Saya sampai berlutut di hadapan Tuhan, saya bilang, Tuhan kasih tunjuk. Saya gak mau kehidupan saya tuh kayak gini. Karena saya tuh gak kenal dengan abu-abu dalam kehidupan saya. Putih-putih, hitam-hitam. Yang ada cuma hitam manis kayak saya. Putih-putih, hitam-hitam. Saya gak mau perasaan saya digantung. Jemuran aja kalau digantung hilang, apalagi perasaan kalau digantung bisa hilang. Tuh, saya gak mau. Bagi saya, langsung Tuhan kasih tunjuk. Saya gak mau kayak gini. Biar muka pas-pasan, gengsinya tinggi dong. Biar muka pas-pasan, gengsinya gak ada, kelewatan ya kan? Saya bilang, Tuhan kasih tunjuk. Kasih lihat ke saya. Dia ini kenapa? Dia ada apa?
Saya pulang, Tuhan tuh berbagai cara untuk membukakan sesuatu. Kalau dibilang galau kan gak enak juga ya, kayak galau sih ya. Saya lagi galau. Namanya juga pendeta masih punya perasaan dan hati ya. Saya lagi mikir, ini kenapa ya dia, kenapa ya dia. Adik saya pulang. Kakak, muka lo kusut kayak gitu. Kenapa emang dia? Tuh lo lihat tuh, cewek lo tuh di Plaza Semanggi sama cowok di bioskop. Wah, mesra banget. Sambil dia taruh palanya di pundak kayak gini. Wih, cowok mana yang nggak panas kan? Wih, tapi panas pendeta masih normal. Wah, langsung pegang parang kejar-kejar tuh cowok. Bawa Alkitab loh, enggak lah. Masa Alkitabnya bertolak loh. Salib kan? Iya, salib kan nanti belakangan itu. Ujungnya nggak ada. Ya kan? Wah, saya bilang, saya udah pikir tuh pakai pikiran saya. Kalau gua kesana, saya kesana. Kalau nggak ketemu, buang bensin, jauh juga kan. Udah panas-panas, tau-tau nggak ketemu kan, apes juga ya. Udah pikiran banyak, aduh kesana enggak, kesana enggak, kesana enggak. Tapi di hati saya tuh langsung bergerak. Ya udah saya jalan. Adik saya udah bilang, tuh kak dia di bioskop di Plaza Semanggi, di Pelangi tuh. Oh bener, saya cari tuh di bioskop. Ih bener, dia sama Pak cowok itu langsung sanggaran gitu. Aduh udah kayak film sinetron FTV banget udah tuh kehidupan saya. Ya kan, saya pas lagi, wih, darah Yesus, ya kan, pendeta soalnya kan gak enak kan, kurang ajar. Masih jaim-jaim. Wah, saya mau samperin tapi gak enak kan. Akhirnya saya duduk jauh, dia di sana, saya di sini. Pokoknya jaraknya antara Amanda sama saya tuh. Dia udah mulai merasa kan lihat saya kan. Dari pala sandaran gitu langsung tek. Dia lihat saya langsung udah nggak tenang. Oh ya udah. Saya samperin dia. Udah kaget. Ya udah. Akhirnya di situ terjadi suatu hal yang saya bilang ambil keputusan, mau pilih dia atau saya. Ya kan? Biar saya selesaikan. Dari cara kayak gitu Tuhan tuh mau apa? Kita yakin dengan doa kita. Tuhan tuh mau kita tuh bergantung sepenuhnya sama Tuhan. My God, not insyaAllah God. Tuhan gak pernah bilang dalam kehidupan kita, ketuklah, insya Allah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, insya Allah maka kamu akan ditemukan. Tuhan nggak bilang kita tuh mudah-mudahan. Setuju Bapak Ibu? Kekristenan nggak pernah tuh bilang kita tuh mudah-mudahan. Insya Allah ya. Gereja hari ini bagaimana? Insya Allah. Semoga banyak banget jemaatnya. Betul? Kekristenan nggak pernah bilang. Lo bagaimana nanti pendamping hidup lo nanti ke depan? Oh insya Allah dia akan cantik kayak ratu. Oh enggak. Semalam saya ngobrol sama Pastor Dedi. Pas saya bilang mudah-mudahan saya enggak kok. Saya pasti. Makanya Pak Dedi bilang apa enggak, saya pasti. Saya tuh nggak mau kata sekarang lagi tuh mudah-mudahan enggak. Saya mau yakin. Kalau saya mau percaya Tuhan, saya percaya Tuhan 100%. Kekhawatiran itu kan paling dekat dengan namanya apa? Ketakutan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita khawatir, kita pasti akan jadi takut. Kalau bicara soal takut, ini ada cerita nih. Kita cerita dulu lah ya kan, jangan tegang-tegang lah. Bapak Ibu tuh masuk gereja tuh kayak tegang semuanya kan. Kelihatan nih, di tempat kerja stres banget semuanya, ya kan? Nggak ada tempat perteduhan. Sampai dia bilang dalam dirinya, Tuhan di mana kan tempat perteduhanku, ya kan? Bapak Ibu di tempat kerja ada stres, ya kan? Di rumah juga stres lihat mertua atau apa ya kan? Di kampus lihat dosen stres, masa di gereja lihat pendeta stres juga ya kan? Kita santai dikit lah ya kan? Jadi ada cerita nih, orang Papua sama orang Jerman, ya kan? Ini orang Jerman, dia nih udah lama di Indonesia, dia belajar bahasa Indonesia, udah lancar banget. Seorang peneliti, pinter, ya kan? Tapi dia ke Papua baru sekali.
Dia ke Papua, ke tanah Papua dia baru sekali. Tahu Papua ya Bapak Ibu ya? Kalau nggak tahu kelewatan. Jadi ini orang Jerman sama Papua ini jalan. Mereka mau ke seberang pulau, seberang tapi jauh. Kalau mau ke seberang itu harus jembatannya itu jauh banget ya, hampir 1 kilo. 1 kilo. Ini orang Jerman dengan PD-nya kan karena saking pinter. Udah kita berenang aja, deket kok. Tapi orang Papua langsung bilang ini kan, jangan berenang, itu banyak buaya. Jangan deh, berenang aja, tenang aja, nggak usah takut. Saya ini ahli dalam menjinakkan binatang. Udah, tenang aja. Enggak mau. Itu banyak buaya, mendingan kita jangan. Enggak, berenang aja, berenang. Udah saking debat-debat, ya udah orang Papua. Ayo kita berenang. Tapi orang Papua ini masih takut nih. Takut banget kan, buaya. Ya kan? Berenang nih mereka berdua. Orang Papua di belakang. Terus di tengah-tengah itu buaya langsung makan orang Jerman. Digigit tuh orang Jerman, dimakan. Orang Papua makin panik kan. Dia berenang cepet. Kalau melihat dia nggak panik tuh berarti orang gila juga tuh orang Papua kan. Dia berenang makin cepet. Dia liatin orang Jermannya dimakan kan. Dia bangun. Kok kenapa orang Jerman doang yang dimakan nih? Buaya datang kan. Dia tanya sama buaya, "Hai buaya, kenapa kau tidak makan saya?" Terus buaya itu bilang gini, "Kata mama tidak boleh makan yang gosong-gosong." Tahu nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang tuh ketakutan kita itu melebihi segalanya. Tadi saya cerita sama Fani sama Sarah. Ketakutan saya di Korea ini baru sekali terjadi hari ini. Baru terjadi hari ini. Saya udah hampir 1 bulan di sini belum pernah takut. Saya nggak pernah tuh takut dengan cerita setan di sini nggak. Ini baru sekali terjadi nih hari ini. Tadi nih baru takut nih. Sama Pastor Dedi sama Kevin jalan. Tahu kemana? Dokter gigi. Saya ke dokter gigi tuh bukan takut sama dokter ya. Saya udah bengong, udah bilang ini, dokter gigi, ini bahasa apa yang akan keluarkan ya? Saya ngeri bahasanya doang. Iya kan? Udah saya sama Pastor Dedi udah masuk. Udah nama saya diganti lah, Eriksu lah. Erikse ya? Erikse. Saya bingung tuh Erikse siapa lah. Untungnya otak saya masih nalar dikit lah ya. Saya udah takut bagaimana nih untuk ke dalam kan. Udah jam 11, setengah 12 saya diperiksa. Pastor Dedi udah berdampingan sama saya tuh, temenin saya. Udah dia ngomong apa, kita udah bingung ya berdua. Mateng loh. Tuhan tolong. Nih jangan terjadi apa-apa lagi kan, saya udah ngeri banget nih. Ya udah akhirnya dia bilang, udah jam 12 mau istirahat dulu, mau makan siang dia bilang kan. Udah jam 12 siang kita istirahat, kita cari roti lah atau kopi cari. Jam 1 kita balik lagi. Jam 1 saya masih pikiran saya tuh takut banget. Ini terjadi apa-apa dengan gigi saya nih. Terjadi gigi saya kan gak enak kan, gak bisa khotbah langsung. Udah takut. Akhirnya pas Pastor Dedi masuk, Pastor Dedi nggak boleh masuk. Ibaratnya kayak saya mau melahirkan aja tuh, Pastor Dedi menemani di luar. Saya udah makin dak-dikduk lagi kan. Mateng loh, dia ngomong apa gue gak tahu nih. Gue udah pasrah banget. Tuhan kuserahkan tubuh jiwa lu. Saya udah benar-benar pasrah banget. Dia ngomong apa? Pokoknya udah pasang semuanya tuh, perlengkapan semua. Pokoknya mulut saya udah gini banget. Mata saya udah, saya nggak lihat tuh dia tuh muka yang periksa gigi saya tuh, saya nggak lihat tuh. Dia pintar aja tuh. Jadi kalau saya marah ada apa, saya nggak tahu siapa yang periksa saya kan. Jadi saya udah kayak gini, waduh. Dia pokoknya ngomong bahasa apa, saya bilang, Kalau dokter di Indo kan ya biasanya nggak bisa periksa kan. Kalau dokter gigi kan kita suruh umur dulu kan, umur. Ini dalam hati saya kok nggak umur ya? Kapan gua umur ya gitu kan? Saya bingung juga nih. Ini dokter hebat juga, dokter sini kan nggak umur. Udah. Ini saya pikir dia tanggul atau bukan? Ih kok terasa kok bukan tanggul ya? Dia ketok-ketok sini. Mungkin dia bilang sakit atau enggak? Saya confident saya. Main tangan, pongang, kayak gitu doang aja udah bahasa tubuh, bahasa Tarsan udah tuh terjadi di situ.
Breakson nggak? Saya langsung mikir, oh ini bukan ditambal di gigi saya nih, dibersihin karang gigi nih, karang gigi saya nih. Oh, udah dibersihin, dia kasih cermin. Oh, pokoknya ngomong apa saya nggak ngerti lah. Hampir sama aja kayak ngomong bahasa Arab tuh sama dia. Ya kan? Kalau kan, oh saya ngerti maksudnya. Oh, mau bersihin karang gigi bagian depan saya nih. Nah, ya, udah, tenang tuh udah. Makin kesini makin banyak kan. Itu semprotan airnya kan banyak ya. Semprot air dicongkel-congkel. Sampai terakhir tuh airnya itu udah penuh di sini. Bagi saya tuh udah kayak orang tenggelam tau gak? udah gini saya udah bingung tuh. Mau bagaimana bilang stop kan? Saya ketenggelam. Saya langsung gitu. Itu darahnya itu banyak banget. Saya langsung buang. Suruh kumur. Dalam hati gue, itu kenapa nggak dari tadi suruh gue kumur gitu? Udah kayak gue tenggelam gitu, udah air banyak di situ baru disuruh kumur gitu. Aduh, saya bilang ini baik banget nih dokter gigi. Udah akhirnya ujung-ujungnya dia kasih kartu nama, tabelnya nggak bisa di sini. Dia kasih kartu nama, ya kartu namanya bahasa Korea semuanya nggak ada ini. Dalam hati saya, oh ya udahlah, berterima kasih lah. Udah tuh pasrah. Dan ternyata ketakutan saya ya cuma segitu doang. Kadang-kadang ketakutan kita itu belum terjadi seperti apa yang dialamin. Betul Bapak Ibu? Kita takut nih. Tapi itu sebenarnya nggak kayak gitu. Tuhan tuh mau tuh kita tuh benar-benar menyerahkan sepenuhnya untuk ketakutan kita, untuk kita serahkan semuanya. Iblis tuh paling pandai tuh memainkan 3 hal dalam kehidupan kita. Yang pertama tuh logika kita, pikiran kita. Iblis tuh nggak akan menyerang apapun dari kehidupan kita. Dia masuk pertama kali dalam kehidupan kita itu dari pikiran kita. Tuh, pikiran kita. Kalau orang pintar, enak ya lihatnya pintar ya. Oh pintar nih. Tuh nggak enak yang gue lihat orang pintar ya. Betul, setuju kalau lihat orang pintar? Enak ya orang pintar. Tapi kalau paling nyebelin, keselin tuh kalau lihat orang tuh sok pintar. Betul nggak? Sok pintar banget. Kalau lihat cowok ganteng, enak ya, ganteng ya. Ih ampun, ganteng banget. Iya kan, cewek kan kalau biasanya kalau lihat cowok, ya ampun itu banget ya. Ya ampun hidungnya mancung banget. Ih, bewok, ya ampun, kayak tonis banget ya kan. Lihatnya kayak gitu kan. Ih, gondrong banget, maco banget ya kan. Enak kayak liat cowok ganteng ya. Tapi kok paling nyebelin ke liat cowok ganteng, bener gak? Liat cowok ganteng baru jalan aja. Sorry, gue gak mau foto sama lo. Nanti siapa yang mau foto sama lo, so ganteng banget lo. Iya kan? Kalau liat cewek cantik enak, bener gak? Cocok ya? Bapak-bapak setuju? Liat cewek cantik enak ya? Kalau cewek cantik, ih ya ampun, permata hatiku, bulan jiwaku. Ya kan? Enak banget ya liatnya, ih cantik banget ya. Enak ya kalau cewek cantik tuh, ih guys, segar banget ya kan. Kalau saya bawa ini, maaf ya, Omas sama Bella Safira. Bapak-bapak, yang cocoknya lebih enak lihat mana? Omas atau Bella Safira? Apa Omas? Serius nih. Serius, sumpah lah. Pasti bapak-bapak akan pilih, yang cocok pasti akan pilih Bella Safira, betul nggak? Enak, cantik, ya kan? Tapi kalau paling repot, kalau lihat cewek tuh so cantik, bener nggak? Kalau cewek so cantik tuh jalan sedikit, ngapain sih lo liatin gua? Ih, siapa yang liatin lo, so cantik banget ya kan? Yang paling repot lagi, gue bingung deh kak, gue bingung tau gak? Kenapa semua cowok tuh matanya liat ke gue gitu? Gue salah apa gitu? Lo kan cantik banget. Please deh. Gitu tuh. Kalau orang so cantik kayak gitu ya kan? Kalau orang cantik jalan enak ya kan? Elegan ya kan? Cantik ya kan? Tapi kalau liat so cantik, wah rambutnya juga sombong banget ya kan? Nggak enak ya kan? Makanya iblis tuh terus menerus dalam kehidupan kita tuh menyerang dari pikiran kita. Pikiran kita, logika kita terus diserang terus. Sampai akhirnya kita tuh hilang sebuah keyakinan kita.
yang pertama, iblis serang. Yang kedua apa? Perasaan. Bapak Ibu dan saya semua ini, kita semua punya perasaan. Adakah di sini yang nggak punya perasaan? Pastor Erik, saya perasaannya sudah tumpul. Saya tidak ada lagi perasaan. Apalagi dengan pria. Pria bagi saya itu munafik, ya kan? Yang cewek juga sama. Bilangnya tuh kayak gitu, munafik. Cowok juga sama, wanita. Nggak ada tuh perasaan wanita. Bagi gue tuh wanita itu makhluk yang paling kejam. Kita semua tuh punya perasaan, betul? Hati kita itu gampang banget disakitin. Perasaan kita itu paling gampang dikecewain. Paling gampang. Mau pendidikan kita itu tinggi atau tidak tinggi, itu perasaan kita tuh main semuanya. Kalau kita disakitin orang, dilukai orang lain, itu kita akan ingat terus. Kita akan ingat terus. Apalagi ngomong seorang wanita, itu ngomong untuk bilang disakitin, perasaan itu akan ingat 7 turunan, 7 tanjakan akan diingat. Kalau ngomong seorang, misalnya contoh, ada satu cewek, dia disakitin sama saya. Fedi langsung bilang ke cewek itu misalnya, contoh anak BSI, tuh kayak Erik tuh baik banget ya. Dia tuh kalau ngomong tuh manis banget ya kan. Lembut banget udah ngomong, kayak bapak banget, kebapaan banget. Ini cewek yang disakitin saya nih, langsung bilang, lo nggak tahu, Fet. Tuh dia tuh malaikat pura-pura itu, setan itu, iblis banget. So suci aja tuh depan kita, haleluya, kelakuan jatuh. Pasti langsung mulai keluar tuh kata-kata yang tidak baik. Saya belum pernah ketemu orang, kalau misalnya dari sakitin, dilukai, sebut nama orang itu langsung bilang, ih dia tuh, baik banget ya. Saya kalau deket dia tuh, kayak deket sama Tuhan Yesus loh, biar saya ditampar, tapi saya tamparan tuh kena banget, enak banget. Kenapa? Dijambak-jambak, saya jambakan saya tuh, rambut saya tuh dari berantakan, rapi, berantakan, saya senang banget digituin. Saya belum pernah ketemu tuh dalam kehidupan saya. Makanya saya kasih nama itu, wanita itu seperti roti. Hati wanita seperti roti. Apa itu hati wanita seperti roti? Tunggu aja. Tunggu aja hari ini. Ya ini, karena ini kan saya keluarga BSI ini udah kayak anggap saya keluarga sendiri lah. Saya senang di BSI ini. Ya saya minta dukungan doanya ya untuk Bapak Ibu semua. Kalau Tuhan izinkan tahun ini saya sudah selesaikan tulisan buku saya. Judulnya itu Hati Wanita Seperti Roti. Yang ada wanita ibu-ibu langsung lihat, kita bisa makan sama roti, enak aja. Kita regal biskuit kan, bukan roti, ya kan? Roti. Yang wanita pasti penasaran, ya ampun gue roti, enak banget dong, kan? Nggak nyangka gue kayak roti. Tunggu aja. Yang kalau sama Tuhan izinkan semuanya, biar itu jadi berkat. Perasaan kita tuh selalu dimainkan dengan perasaan kita. Ada satu situasi yang nggak memungkinkan, itu perasaan kita harus main tuh. Bener nggak ya saya bisa kayak gini? Bener nggak ya saya bisa bertindak kayak gini? Perasaan kita terus main tuh. Berapa kali kita disakitin, perasaan kita terus main. Banyak orang nggak ke gereja bukan karena benci sama Tuhan. Betul? Tapi bencinya sama seseorang, sama orang lain. Paling mulai ada bergesekan dengan pendeta, udah bencinya sama pendeta. Apalagi dengan pelayan, sama pelayan. Langsung bilangin, memang gereja di sini doang.
Gereja banyak tau gak di Korea. Gak bakalan gue ke BSI lagi. Udah jauh lagi. Berapa line gue harus pindah-pindah. Capek deh. Ya kan? Perasaan kita terus main tuh Bapak Ibu. Perasaan. Itu yang diincar terus sama iblis. Kalau perasaan kita udah gak tenang, perasaan kita gak bisa dikontrol, iblis akan ambil dengan sebuah fakta. Tuh kan gue bilang, gak usah jadi Kristen kan. Tuh kan gue bilang kan, ke gereja ketemu orang-orang kayak gitu kan, faktanya kan. Tuh kan ketemu dengan orang-orang kan yang so suci kan di gereja kan. Nah. Tuh kan gue udah bilang, jangan terlalu aktif di gereja. Ada ketemu juga kan. Nah. Kan gue udah bilang, lo jangan kayak gitu. Iblis tuh akan memainkan sebuah fakta yang benar-benar luar biasa dalam kehidupan kita. Faktanya. Fakta. Kelihatannya kehidupan kita tuh biasa-biasa aja Bapak Ibu. Tapi jauh dari hati kita yang paling dalam, soalnya kita lagi sakit. Kita tuh lagi terluka banyak. Kenapa kita nggak bisa maju dalam kehidupan kita? Saya ambil contoh simpel aja dalam kehidupan kita. Ini yang membuat kehidupan rohani saya nggak pernah maju. Ini yang membuat kehidupan saya untuk nggak saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tahu apa yang menjadi penghalangnya? Ini yang bernama dengan Erik. Ego saya. Ego saya. Saya mau semuanya bertindak dengan apa yang saya mau. Saya mau lakukan semuanya saya mau. Di saat saya terluka sama orang lain, saya mau tetap simpan luka hati saya ke batin saya tetap simpan. Enggak. Saya tetap benci sama orang itu. Di saat Tuhan mau lepaskan pengampunan itu, saya tetap bilang, enggak, saya nggak terima. Saya nggak terima. Saya tetap simpan kepahitan itu. Ini yang bernama Erik. Di saat Tuhan mau buka jalan dalam kehidupan kita, mungkin dalam pikiran kita bilang, nggak mungkin. Tuhan mau buka jalan, tapi kita bilang, enggak Tuhan, nggak mungkin. Lu nggak akan bisa terbuka Tuhan. Nggak bakalan bisa. Tapi Tuhan bilang, ayo, enggak Tuhan, nggak mungkin. Ini yang bernama Erik. Ini saya, ego saya. Di saat Tuhan mau peluk kita, mau rangkul kita, kita bilang, Tuhan capek, Tuhan capek. Dan kita bilang, enggak Tuhan, Tuhan nggak perlu. Saya bisa jalan sendiri. Saya sambil duduk dulu ya. Sekali-sekali boleh pendeta duduk ya. Ini yang bernama Erik. Tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita nggak kayak gitu. Dia mau sama-sama dengan kita. Di saat Erik duduk, Tuhan duduk bersama-sama dengan saya. Dan di saat saya berdiri, Tuhan berdiri dengan saya. Bahkan di saat kita melangkah berjalan, Tuhan mau kita melangkah berjalan bersama-sama dengan Dia. Dia nggak mau kita tuh berjalan dengan sendiri. Dia nggak mau kita berjalan dengan pikiran kita sendiri, dengan perasaan kita sendiri. Tapi Dia mau kita meyakini Dia, percaya sama Dia, dan bilang, Tuhan, aku perlu Tuhan. Iblis akan terus memainkan kehidupan kita sebuah kekhawatiran yang besar dalam kehidupan ini. Ibu-ibu yang udah punya anak pasti akan khawatir dalam kehidupan. Aduh, anak saya udah mulai gede, udah mulai remaja. Aduh, pergaulan dia bagaimana ya? Yang wanita juga, kalau udah umur 30, itu udah mulai umur panik tuh. Oh Tuhan, adakah pria yang mau sama aku? Ya kan? Soalnya tuh cewek, ini bapak ibu maaf ya, yang wanita maaf nih. Cewek itu, wanita itu, kalau udah masih umur 16-an, 16-17, itu sombongnya tingkat tinggi. Makanya cowok-cowok nih, jangan tembak cewek tuh lagi ABG. Itu sombongnya lagi tingkat tinggi tuh. Kalau disukai sama cowok, siapa lo?
Masih 16 tahun, 17 tahun, sombongnya masih tinggi cewek ya kan. 20 sampai 25 udah mulai tuh, siapa saya Tuhan? Udah mulai khawatir tingkat kecil tuh. Ya kan? 30 sampai 45 belum ada, langsung bilang, Tuhan siapa saja boleh. Itu wanita. Oh wanita sini sih enggak, di sini sih ini maksud saya tuh di luar sana bukan. Di luar sana sini sih wanitanya luar biasa. Berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan aku tahu kau memberikan yang terbaik tepat pada waktunya, ya kan? Saya tahu kok di sini sih wanitanya sih baik-baik semua. Bersinar tuh muka-mukanya kan. Luar biasa wanitanya. Ya maksud saya sih di sana. Ini cari aman aja supaya pulang dicegat semua di sana. Ya kan? Tuhan tuh mau kita tuh melangkah bersama-sama dengan Dia. Kalau hari ini kita mungkin punya penghalang yang besar. Mungkin hari ini kita ketemukan sebuah tembok yang besar. Tuhan izinkan itu untuk kita melangkah bersama-sama dengan Dia. Untuk Tuhan membukakan waktunya dalam kehidupan kita indah pada waktu itu, tepat pada waktu itu semuanya. Tuhan cuma mau kita tuh lebih lagi bersandar sama Dia, berlutut di hadapan Dia. Mungkin kelihatannya klise, klise banget tuh. Pendeta ngomong enak banget. Nih gue yang jalanin. Ini saya nih jalanin sendiri nih. Beratnya gimana? Di saat kita tahu tujuan kita apa, pasti Tuhan bukakan jalan. Inti dari semuanya itu di ayat 31 Bapak Ibu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka akan semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita cuma bilang semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu nggak mungkin semua jadi pendeta, betul? Kalau Bapak Ibu semua jadi pendeta, saya sama Pastor Dedi bingung mana yang jemaatnya, betul? Langsung berdoa dari hadapan Tuhan, lahan kami diambil semuanya. Di mana kata Bapak berdoa dari kami? Ya. Tapi Tuhan mau Bapak Ibu bergerak di bidang Bapak Ibu sendiri, di bidang apa yang dicintai, apa yang menjadi panggilan Bapak Ibu semua. Tuhan mau nama Tuhan dipermuliakan di situ, nama Tuhan diagungkan di situ, karena Dia mau namanya diagungkan. Jadi apapun yang Bapak Ibu kerjakan, bilang Tuhan, ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, hanya ini yang aku bisa persembahkan untuk Engkau. Aku mau beri yang terbaik. Jadi di saat pas hari Senin bekerja langsung bilang, Tuhan, ini hari yang terbaik untuk aku memberikan kemuliaan bagi-Mu. Tuhan, ini hari Selasa. Meskipun aku melihat bosku mukanya kayak martabak nggak jelas, ya kan? Tapi aku tetap melihat bahwa ini kemuliaan nama Tuhan akan terus berada di sini. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan mau Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaan kita. Siapapun kita, latar belakang apapun kita, usia kita berapa, itu nggak menentukan. Tapi seberapa kita percaya sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya percaya kasih uang 2 miliar, senang nggak? Senang pastinya. Hanya orang apa yang nggak senang? Orang gila yang nggak senang. Pasti senang kalau dipercaya. Tuhan juga sama. Tuhan paling senang kalau kita tuh percaya sama Dia. Tuhan paling senang banget. Senang banget ya. Paling senang. Kita mau jalan kemana, kalau orang percaya sama kita kayak seneng banget. Apalagi mau dikasih kepercayaan untuk pegang uang, itu nggak gampang, betul? Tapi kalau dikasih kepercayaan, kamu pegang uangnya, ini aduh kayak seneng banget. Sebuah tanggung jawab yang besar. Kamu pelayanan nih, jadi single well, itu kesenangan, sebuah kepercayaan.
Saya cuma mau bilang seperti itu Bapak Ibu, bahwa kehidupan ini akan terus menguji kehidupan kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau enggak? Apakah kita mulai mundur dari Tuhan? Apakah kita udah gak percaya Tuhan? Tapi saat hari ini Tuhan mau kehidupan kita 100% bersama dengan Dia. Hari ini Tuhan mau namanya dipermuliakan dalam bidang yang Bapak Ibu tekunin. Apa yang menjadi panggilan Bapak Ibu. Tuhan mau motivasi kita benar di hadapan Tuhan. Motivasi kita datang ke sini, Tuhan cuma mau namanya dipermuliakan, namanya diagungkan. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukan semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk mulia nama Tuhan. Kita pasti enjoy. Karena Tuhan tuh mau kita tuh menikmati kehidupan ini. Kita mau tuh menikmati hari demi hari. Bapak Ibu biar gajinya gede seberapapun, tapi kalau nggak nikmat, enak nggak? Nggak enak kan? Tapi kalau gajinya kecil, tapi kalau dinikmati enak banget. Terus langsung bilang, ya jangan gaji kecil juga kali, capek juga saya kerja ya. Tapi maksudnya apa? Menikmati setiap apa yang menjadi panggilan untuk kita. Hari ini tetap beri yang terbaik bagi Tuhan dan tetap percaya sama Tuhan. Tuhan pasti bukakan jalan apa yang nggak mungkin bagi manusia. Itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saya mau sharing sama Bapak Ibu, saya juga sebagai manusia saya takut. Ada 2 hamba Tuhan dan membuatin saya untuk saya menghadapi goncangan yang besar di saat saya balik ke Indonesia. 2 hamba Tuhan. Soalnya waktu saya sebelum berangkat itu udah banyak goncangan. Dan hamba Tuhan ini kembali lagi ingetin. Kemarin kita berdoa bertiga sama hamba Tuhan itu. Dia doa dan dia bilang dia dapat penglihatan dari Tuhan. Pastor Eric ada 3 hal yang Pastor Eric harus hadapin. 3 hal yang besar itu lewatin. Itu akan Pastor Eric akan jadi hebat. Saya sebagai manusia Bapak Ibu, saya takut. Saya takut jujur. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Paling enak kalau misalnya kita udah tahu apa yang terjadi, bener nggak Bapak Ibu? Hidup ini kalau kita udah tahu semuanya ke depan ada terjadi, enak ya. Kita pasti akan enjoy, enak, ya nggak? Tapi yang paling serunya tuh sebenarnya kekesalan kayak gitu tuh, yang nggak tahu. Kehidupan kita ini kayak di taman rekreasi, kayak di Dufan tuh kalau kita main Halilintar tuh, roller coaster gitu, ya kan? Paling enak kan? Kalau naik itu kan kita kan pertama kan seneng kan kata-kata, ya kan? Pas udah mulai turun, set, kita langsung, ya kan? Udah pas balik lagi, Tuhan Yesus, ya kan? Kata Tuhan Yesus, iya nama gue disebut-sebut tapi gue gak diajak, ya kan? Kata Tuhan Yesus, enak banget lu, ya kan? Lo yang seneng-seneng, gue yang dipanggil-panggil. Ya kehidupan kekristenan tuh kayak gitu. Enjoy, enak. Kadang tuh ada kejutan-kejutan yang, ya ampun, kayak dapat hadiah gitu. Ya ampun ya, nggak nyangka ya, seru ya. Kejutan-kejutan kayak gitu yang paling enak tuh. Maka itu ya enaknya jadi Kristen. Dan enaknya jadi Kristen Bapak Ibu, doa kita tuh tidak terbatas dengan apapun. Bapak Ibu tuh bisa berdoa dimanapun. Nggak usah repot cari air untuk bersihin diri, bersihin badan. Bapak Ibu lagi muter-muter di Myeongdong, nama Myeongdong di sini. Ya jalan-jalan, waduh, mau doa nih, cari air di mana? Aqua lah, siram-siram Aqua memang ada di sini, air mineral. Sini. Nggak repot jadi Kristen. Mau doa juga nggak cari hiu. Tinggal dimanapun kita melangkah, kita jalan dimanapun, kita tinggal bilang aja, Tuhan, aku capek nih. Tuhan, aku letih nih. Tuhan, aku nggak tahu lagi jalannya di mana. Satu kata yang simpel tapi dari hati yang paling dalam, Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti dengar. Tuhan nggak akan pernah tinggalkan umat pilihannya berjalan sendirian. Seperti bangsa Israel, saat mereka keluar dari Mesir, Tuhan nggak tinggalkan mereka sendirian.
mereka tetap berjalan dengan pimpinan Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Kita umat pilihan Tuhan. Tuhan mau kita nih berjalan bersama dengan Dia. Tanggalkan setiap apa yang menjadi beban kita. Tanggalkan bahwa Tuhan, jadikan aku berkat dimanapun aku berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri semua. Bahwa Allah mengerti, Allah peduli setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia mengerti apa yang menjadi kerinduan kita semua. Dia mengerti apa yang menjadi beban kehidupan kita semua. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang merindukan dia berkeluarga, kepengen punya anak. Tapi kok belum dikasih, Tuhan rindu untuk terus meminta sama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu juga di sini bilang, Pastor, saya udah mulai capek kerja di sini. Saya udah mulai capek menghadapi tantangan yang berat. Tapi Allah mengerti, Allah peduli. Kalau Bapak Ibu bisa berada di sini itu bukan suatu kebetulan. Semua ada dalam panggilan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Tuhan cuma mau kita bersandar sama Dia. Dia mau kita percaya sama Dia 100% seluruh kehidupan kita. Dan Dia mau nama Dia dipermuliakan. Kita mau angkat pujian ini, saya undang senior boleh maju ke depan. Kita mau angkat pujian Allah mengerti, Allah peduli. Tuhan saja katakan Allah mengerti. Inilah seruan umat-Mu Tuhan Tuhan. Bahwa kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengerti kehidupan kami. Engkau Allah yang peduli seluruh kehidupan kami. Apa yang menjadi persoalan kami, apa yang kami hadapi Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan, oh Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semua. Saya tidak tahu apa yang menjadi perasaan hari ini yang Bapak Ibu alami. Apa yang Bapak Ibu pikirkan saya tidak tahu. Tapi saya menyembah Tuhan yang hidup. Saya melayani Allah yang hidup. Bahwa Dia mengerti, bahwa Dia peduli atas kehidupan kita, bahwa Dia mengerti apa yang kita rasakan. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu mengatakan, Pastor, saya mulai berat dalam kehidupan ini. Saya sudah mulai meragukan Tuhan.
Saya sudah melewati setiap kekristenan saya. Tapi hari ini kalau Bapak Ibu merasakan seperti itu, Bapak Ibu boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Kalau saat hari ini kau mulai kecewa dalam sekelilingmu, bahkan kau melihat tidak ada jalan keluar satupun dalam hidupmu, tapi Tuhan mau orang yang berharap sepenuhnya sama Tuhan, orang yang meyakini Tuhan 100%. Dia mau menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Tuhan mau orang yang bersandar sama Tuhan. Kalau memang itu pergumulan Bapak Ibu, boleh angkat tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu, bahwa Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Kita mengangkat pujian ini kembali, katakan Allah mengerti, Allah peduli. Setelah itu saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perisai iman kami Tuhan, Engkaulah kebangkitan roh kami Tuhan. Engkau yang akan memerdekakan kami, Engkau yang akan mengubah karakter kami, roh kami Tuhan, menjadi roh yang kuat dalam Tuhan. Allah mengerti, oh Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tuhan, saat hari ini biar Tuhan mengurapi hamba, kuasa mengalir atas tangan hamba, atas kehidupan hamba. Dan saat hari ini hamba berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan, yang menaruh pengharapannya di dalam tangan-Mu Tuhan, bahwa hamba percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Engkau Allah yang mengasihi mereka, Engkau Allah yang sebagai Bapa mereka, sebagai orang tua mereka. Hamba percaya Tuhan, Engkau Allah yang siap memeluk mereka Tuhan. Saat hari ini Tuhan, setiap pergumulan umat-Mu Tuhan, saat hari ini Tuhan, hamba percaya Tuhan di dalam nama Yesus, bahwa Tuhan akan bukakan jalan. Apapun yang menjadi kekhawatiran mereka, apapun yang menjadi kegelisahan dalam kehidupan mereka, saat hari ini Tuhan, hamba patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tapi saat hari ini Tuhan, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu mengalir dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan jalan keluar. Tiada mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan iman kami, bahwa kami akan melihat mukjizat Tuhan. Kami melihat bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami percaya dengan iman Tuhan yang memberikan kelegaan bagi kehidupan kami. Tuhan berikan jalan keluar bagi kehidupan kami. Tuhan, saat hari ini kami tanggalkan beban kami, tanggalkan setiap pikiran kami yang salah Tuhan. Saat hari ini kami taruh iman kami taruh pengharapan kami di dalam nama Yesus. Dan kami percaya bahwa roh yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan kami percaya hari ini Tuhan akan mengalami mujizat, dan kami akan melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan percaya Tuhan bahwa Tuhan bukakan jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Saat hari ini Tuhan, Tuhan curahkan kuasa-Mu Tuhan, Tuhan mengalir atas setiap umat-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan, mereka adalah biji matanya Allah, mereka berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan, jadikan hamba-Mu ini Tuhan berkat dimanapun mereka berada, dan biar mereka menjadi duta Kristus Tuhan. Mereka boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka, dalam kampus mereka, dalam sekolah mereka, bahkan dalam keluarga mereka. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Di dalam nama Yesus saat hari ini, curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkan anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh anugerah Tuhan, kami butuh penyertaan Tuhan. Saat hari ini kami tanggalkan pikiran kami yang salah, kami tanggalkan setiap hal yang buat kami Tuhan berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Tapi saat hari ini kami mau mengandalkan Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu iya dan amin. Engkau tidak pernah mengatakan dalam kehidupan kami mudah-mudahan, tapi kami percaya bahwa Engkau memberikan kami jawaban iya.
dan pasti Tuhan, bahwa perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Kau memberkati umat-Mu, Kau memberkati keluarga mereka, Kau memberkati pekerja mereka, Kau memberkati keluar kampus mereka, kuliah mereka Tuhan, pendidikan mereka, apapun yang mereka lakukan itu boleh berhasil Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus curahkan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan, saat hari ini hamba telah selesai berbicara Tuhan, tapi hamba percaya bahwa Roh-Mu Tuhan akan terus berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan, saat hari ini Tuhan, kami mau berikan persembahan Tuhan, kami memberikan tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berikan dengan sukacita Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan yang beri, Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan itu boleh berhasil Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk hamba Tuhan yang sudah melayani kita semua. Mari kita memberikan persembahan. Oke, sambil saudara mempersiapkan amplop dan persembahan, ada kabar gembira saudara ya. Jadi 2 minggu ini kita akan diberkati pembicara luar biasa. Minggu depan Pastor Christian Tambahani dari Manado akan melayani PIC Korea. Beliau dari usia 7 tahun sudah jadi pengkhotbah dan juga kuat dalam prophetic ya. Lalu tanggal 6 April kita akan diberkati oleh Pastor Vivi dari Bethany Church Singapura ya. Mereka akan datang, cukup banyak, beberapa orang Singapura akan datang ke kebaktian kita tanggal 6 April. Jadi jangan dilewatkan saudara, bicara-bicara tamu yang pasti akan menginspirasi kita semua. Kemudian kita gereja menyiapkan formulir doa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada pergumulan atau perlu didoakan secara khusus. Kami utusan misi ada jam-jam doa. Kami akan mendoakan saudara dan saudara bisa minta formulir doa itu nanti setelah kebaktian ini dari saudara Kevin yang melayani persembahan hari ini ya. Kevin lambaikan tangan. Oke, baik saudara, saya akan beri waktu 1-2 menit untuk Ibu Mona dari KBRI bagian komunikasi untuk mensosialisasikan tentang pendidikan umum ya. Silakan Ibu Mona, kita dengar info penting bagi seluruh warga negara Indonesia yang ada di Korea. Halo semuanya. Jadi sekarang saya cuma mau informasikan, jadi tanggal 6 April di KBRI ada pemilihan legislatif. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum daftar ataupun mau ngecek sudah terdaftar apa belum, bisa cek di pemilu.kr di situ. Jadi kita masih membuka pendaftaran tambahan. Itu paling akhir Maret ini. Jadi untuk teman-teman semuanya yang belum daftar bisa daftar di situ. Yang diupload yang jelas di paspor, datanya dan alamatnya di mana, dan juga kartu imigrasi dari Korea ya. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang kebetulan lagi liburan pas tanggal segitu dan rencananya mungkin lebih dari sampai tanggal 9 dia belum pulang gitu, 9 April dia belum pulang, bisa ikut memilih juga di KBRI. Mau tinggal membawa paspor dan bukti dan data tambahan lain, mungkin seperti KTP dan sebagainya seperti itu. Jadi untuk pemilu yang sekarang terbuka, jadi buat teman-teman tinggal datang rame-rame. Oh, di sini ada Ibu Dewi juga kebetulan dari KBRI. Jadi buat teman-teman jangan lupa datang tanggal 6 dan dibuka dari jam 9 sampai jam 6 sore. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mona ya. Saudara, kita mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali datang, bisa bangkit berdiri. Izin sama
kita mau berkenalan. Oke, bisa memperkenalkan diri, nama, lalu Maju ke depan aja. nomor sepatu, apa lagi? Bala, maju ke depan. Maju ke depan. Oh, maju ke depan. Yuk. berdua kok nggak didoain. Ayo sini, Eugene sama Jovita, kita mau kenalan. Kan didoain memberkatan kan. Haleluya. Ladies first. Halo semuanya. Halo. Shalom. Salam. Aku Jovita dari Surabaya. Di sini cuman sampai Juni, post connection di Sokam. Di Sogam. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Eugene. Saya sama kayak dia, sekolah sekarang ini lagi di Korean language course-nya Sogam juga. Kira-kira selevel sama Tiba-tiba lupa, tiba-tiba lupa brain freeze. Oke. Dan kalau misalkan berapa lama di sini mungkin ya ada setahun lebih lah. Cuma ya kita masih belum tahu. Oke, thank you. Oke. Jadi sudah ada 4 anak Sogam yang di BIC ya. Oke, luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, saudara sekalian. Kita mau berdoa mengakhiri kebaktian kita. Bapak, terima kasih untuk kebaktian hari ini. Kami ucap syukur untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani. Engkau memberkati semua pelayan-Mu Tuhan hari ini yang sudah membangun mesbah doa pujian penyembahan di hadapan-Mu. Juga secara khusus Pastor Eric yang sudah melayani firman. Kami tahu kasih dan kebaikan Tuhan nyata dan melimpah dalam hidup hamba-Mu ini dalam penulisan buku. Kami percaya dia akan dipakai jadi penulis yang memberkati Tuhan, bahkan bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk teman-teman kami baru pertama kali datang, Jovita dan Eugene. Kami tahu kasih karunia Tuhan yang membawa mereka ke Korea. Dan bila mereka selama ada di Korea, Engkau yang memperlengkapi mereka. Engkau yang membawa mereka naik ke level yang lebih tinggi. Pakai mereka Tuhan menjadi berkat dari sekarang Tuhan bagi anak-anak muda. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami terus berdoa untuk gembala pembina kami Pak Niko dan keempat wakilnya, senior Pastor Johan Handoyo dan keluarga overseer kami Pastor Harun. Kasih karunia Tuhan juga terus atas pemimpin-pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan untuk gereja Namdaemun yang sudah menyediakan tempat untuk kami beribadah setiap hari Minggu. Biar Tuhan juga terus memberkati tim pengembalaan yang ada di gereja ini. Kami mengasihi Korea Selatan dan kami berkata Shalom Korea Selatan. Damai sejahtera Allah menyertai dirimu, menyertai bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang menyala-nyala bagi Tuhan. Kami percaya kebangunan rohani yang sejati terjadi lagi bagi Korea Selatan Tuhan. Kami yakin Engkau punya rencana khusus bagi Korea Selatan. Dan juga kami yakin dan percaya tidak kebetulan kami ada di negeri yang besar ini Tuhan. Kami juga terus menopang bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, sebentar lagi tanggal 6 April kami bersama-sama akan melakukan pemilihan umum. Tuhan, kami berdoa, kami percaya ini adalah kairos dari Tuhan. Waktu Tuhan telah datang. Pemimpin yang takut akan Tuhan, legislatif yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan akan lahir di bangsa kami. Sehingga kami boleh melihat anugerah, kami boleh melihat rahmat Tuhan atas Indonesia. Engkau memulihkan seutuhnya, transformasi yang besar bagi Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan, sebentar kalau kami akan fellowship, kami akan kembali ke aktivitas kami. Kami rindu menerima berkat dari Allah. Mari buka hatimu dan tengadahkan kedua belah tanganmu. Dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, berkat dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang hidup dengan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu. Apa saja yang kau perbuat berhasil, dan perjalanan hidupmu beruntung karena perkenanan Tuhan. Pulanglah dan jadilah berkat bagi banyak orang. Dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata amin. Haleluya. Saudara, mari kita fellowship di lantai 6. Tuhan Yesus memberkati. Turun juga God bless. Halo, God bless.